Di kaki Gunung Argopuro, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Gandasari. Desa itu dikelilingi hutan lebat dan sawah hijau yang subur, rumah bagi penduduk yang hidup damai meski sederhana. Namun, di tengah keindahan alamnya, Gandasari menyimpan cerita yang membuat bulu kuduk meremang. Cerita tentang seorang nenek tua bernama Mayang, yang dianggap sebagai penjaga desa sekaligus misteri yang tak pernah sepenuhnya terungkap. Nenek Mayang tinggal di sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Rambutnya putih seperti kapas, dan tubuhnya bungkuk dimakan usia. Meski begitu, tatapan matanya tajam, seperti mampu menembus jiwa siapa saja yang menatapnya. Orang-orang di desa menghormatinya, namun tak sedikit pula yang takut. Mereka berkata, Nenek Mayang tidak seperti manusia biasa. Ia jarang terlihat makan, tidak pernah sakit, dan selalu tahu jika ada musibah sebelum hal itu terjadi. Suatu malam, seorang pemuda bernama Joko, yang nekat berburu di hutan larangan, kembali ke desa dengan wajah pucat pasi. Ia mengaku melihat sosok Nenek Mayang berdiri di tengah hutan, berbisik pada bayangan-bayangan yang tak kasat mata. Matanya merah, dan suaranya seperti bercampur dengan angin, ujar Joko dengan gemetar. Cerita itu menyebar cepat, memperkuat dugaan bahwa Nenek Mayang memiliki ilmu hitam. Namun, tak ada yang berani mendekatinya untuk mencari tahu kebenarannya. Namun, bagi sebagian orang tua di desa, Nenek Mayang adalah seorang pahlawan. Mereka ingat bagaimana ia menyelamatkan desa bertahun-tahun lalu saat wabah misterius melanda. Puluhan orang jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, dan tak satu pun tabib bisa menyembuhkan. Nenek Mayang, dengan mantra dan ramuan yang ia buat dari tumbuhan hutan, berhasil memulihkan mereka. Ia diberkahi leluhur, kata mereka, tapi berkah itu datang dengan harga yang mahal. Nenek Mayang sendiri jarang berbicara tentang dirinya. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kebunnya, merawat tanaman obat, atau berbicara dengan burung-burung yang hinggap di pepohonan. Kadang-kadang, ia terlihat menatap ke arah gunung dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan, antara rindu dan beban yang tak terucapkan. Penduduk desa hanya bisa menebak, mungkin ia menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Meski begitu, ada satu hal yang membuat semua orang sepakat, desa Gandasari tak pernah diganggu bencana besar selama Nenek Mayang ada. Bahkan ketika desa-desa tetangga digempur banjir bandang atau serangan binatang buas, Gandasari selalu selamat. Itu karena Nenek Mayang, bisik seorang ibu kepada anaknya. Ia penjaga kita, meski caranya tak bisa kita pahami. Namun, ketenangan desa Gandasari mulai terusik ketika malam-malam mereka dihantui suara aneh dari hutan. Suara-suara itu seperti langkah kaki berat, diiringi desahan yang panjang dan dalam. Penduduk yang mencoba mencari sumber suara itu selalu kembali dengan wajah ketakutan, mengaku melihat bayangan besar mengintai di balik pepohonan. Ada sesuatu yang datang, kata mereka, dan kita tidak tahu apakah itu manusia atau bukan. Di tengah kecemasan itu, Nenek Mayang hanya tersenyum tipis saat ditanya. Hutan punya caranya sendiri untuk berbicara, katanya lembut. Tapi ingatlah, selama aku masih di sini, desa ini akan tetap aman. Kata-kata itu menenangkan beberapa orang, tapi bagi yang lain, itu terasa seperti janji yang mengundang pertanyaan, sampai kapan Nenek Mayang bisa melindungi mereka. Hari-hari di desa Gandasari mulai diliputi kecemasan. Suara-suara aneh dari hutan masih terdengar hampir setiap malam, membuat penduduk enggan keluar rumah selepas senja. Namun, ketakutan mereka mencapai puncaknya ketika peristiwa pertama terjadi. Pada suatu pagi, Pak Sastro, seorang petani yang memiliki lumbung terbesar di desa, menemukan seluruh hasil panennya hilang tanpa jejak. Pintu lumbungnya terbuka lebar, gemboknya hancur seperti dipukul dengan benda berat. Siapa yang bisa melakukan ini? Tanyanya dengan suara gemetar. Penduduk desa segera berkumpul di depan rumah Pak Sastro. Wajah-wajah mereka penuh kekhawatiran, bukan hanya karena kehilangan itu, tetapi juga karena keanehan yang menyertainya. Tidak ada jejak kaki di sekitar lumbung, meskipun tanah di sana basah setelah hujan semalam. Bahkan anjing Pak Sastro, yang biasanya agresif, ditemukan meringkuk di sudut kandang dengan ekor di antara kakinya, seolah-olah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Esoknya, peristiwa serupa terjadi lagi. Kali ini, giliran Mbok Rumi, seorang janda tua yang tinggal di pinggir desa. Kandang ayamnya kosong, setiap ekor hilang tanpa suara. Aku tidak mendengar apa-apa, kata Mbok Rumi dengan air mata mengalir. Tapi aku merasa ada yang mengintai dari kegelapan. Warga mulai resah.
Siapa yang tega mencuri dari seorang janda miskin? Kepala Desa Gandasari, Pak Wiryo, mencoba meredakan kepanikan. Ia mengumpulkan warga di balai desa untuk membahas langkah selanjutnya. Mungkin ini hanya ulah pencuri biasa, katanya, meski suaranya terdengar goyah. Kita akan berjaga setiap malam. Jangan biarkan mereka mengalahkan kita. Beberapa pemuda desa setuju untuk bergantian ronda, meski di wajah mereka tampak jelas rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Namun, malam berikutnya, hal yang lebih menyeramkan terjadi. Ternak milik Pak Karno, seorang peternak sapi, ditemukan mati mengenaskan. Tubuh sapi itu penuh luka gores seperti dicabik-cabik, dan darahnya membasahi tanah di sekitar kandang. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan Pak Karno sendiri. Ini bukan ulah manusia, bisik seorang warga. Apa mungkin, sesuatu dari hutan? Desa Gandasari kini diliputi ketakutan yang mencekam. Bahkan para pemuda yang sebelumnya gagah berani mulai ragu untuk berjaga. Hutan di sekitar desa, yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini terasa seperti ancaman yang selalu mengintai. Malam-malam menjadi sunyi, hanya diisi suara jangkrik dan gelegar angin yang membuat bulu kuduk meremang. Di tengah kecemasan itu, Nenek Mayang tetap tenang. Beberapa warga mulai datang ke gubuknya, memohon bantuannya. "Nek, tolonglah kami," kata seorang ibu muda dengan suara bergetar. "Desa ini akan hancur jika teror ini terus berlanjut." Nenek Mayang hanya memandangi mereka dengan tatapan tajam yang sulit dibaca. "Ada yang tidak beres di desa ini," katanya akhirnya. "Aku akan mencari tahu." Malam itu, Nenek Mayang memasuki hutan seorang diri, tanpa obor atau senjata apapun. Warga yang melihatnya pergi hanya bisa berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan. Namun, mereka semua tahu satu hal, jika ada yang bisa menghentikan teror ini, itu adalah Nenek Mayang. Tapi apa yang ia temukan di hutan malam itu, akan mengubah nasib Desa Gandasari selamanya. Malam itu, bulan purnama menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya dingin yang menyelimuti hutan lebat di sekitar Desa Gandasari. Nenek Mayang melangkah perlahan, menapaki jalan setapak yang hanya dia yang tahu. Setiap langkahnya terasa penuh dengan kekuatan yang tak tampak, seolah tanah pun menyambut jejaknya. Angin malam berdesir lembut, membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang jatuh. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Hutan seakan berbisik, dan setiap pohon seolah terdiam menanti kehadirannya. Saat Nenek Mayang tiba di sebuah clearing yang kosong, ia berhenti. Matanya menatap tajam ke arah pohon besar yang berdiri di tengah. Di bawah pohon itu, dalam bayang-bayang yang sulit dijelaskan, tampak sosok yang tidak dikenalnya. Sebuah bayangan gelap, tinggi besar, dengan wajah yang kabur dan tak bisa dikenali. Tiba-tiba, bayangan itu berbicara dalam bisikan yang terdengar. Seperti suara angin, "Akan ada kegelapan yang datang, Mayang. Desa ini akan musnah jika kamu tidak bertindak." Tapi Nenek Mayang tidak terkejut. Ia telah menduga sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik teror yang melanda desanya. Dengan suara yang penuh ketenangan, ia menjawab, "Aku tahu. Apa yang harus aku lakukan?" Bayangan itu tersenyum, meskipun tidak tampak jelas. "Ilmu rawa rontek yang kau miliki akan diuji, Mayang. Hanya dengan itu kamu bisa menghentikan kehancuran yang tengah mendekat." Namun, bayangan itu melanjutkan, "Tapi ingatlah, setiap kekuatan ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdirnya. Jika kamu memilih untuk melawan, sesuatu yang sangat berharga akan hilang darimu." Nenek Mayang menarik napas panjang. Ia tahu ini adalah peringatan dari leluhur, yang telah menjaga keseimbangan alam selama berabad-abad. "Aku siap," jawabnya tegas. "Desa ini lebih penting daripada apapun." Bayangan itu menghilang begitu saja, seperti ditelan angin, meninggalkan Nenek Mayang sendirian di tengah hutan. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara samar, suara langkah kaki yang berat, bukan dari manusia. Ia menoleh dan melihat sosok gelap lain yang mendekat dengan cepat. Sosok itu muncul dari balik pepohonan, berwujud manusia, namun dengan mata merah menyala dan kulit yang tampak seperti terbuat dari batu. "Kau takkan bisa menghindar, Mayang," suara itu bergema dalam hutan, membuat udara terasa semakin berat. Nenek Mayang tidak gentar, ia berdiri tegak, matanya memancarkan kekuatan yang hanya diketahui oleh sedikit orang. "Aku akan melindungi desaku dengan segala cara," katanya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Sosok itu tertawa, namun tawanya terdengar kosong,
seperti gema yang berputar-putar di hutan. Kau pikir bisa melawan kami dengan ilmu kuno itu? Nenek Mayang mengangkat tangan, memanggil kekuatan rawa rontek yang selama ini ia sembunyikan. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar, dan angin yang tenang berubah menjadi angin kencang yang berputar. Cahaya biru menyilaukan muncul dari tangannya, memancar ke arah sosok itu. Namun, sosok itu hanya tersenyum, dan bayangan gelap lainnya muncul di sekelilingnya. Kekuatanmu tidak akan bertahan lama, Mayang. Kami datang untuk mengambil segala yang kau lindungi. Saat itu, Nenek Mayang merasakan beratnya beban takdir yang harus ia tanggung. Ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Dengan kekuatan rawa rontek yang ia miliki, ia harus melindungi desanya, meskipun harga yang harus dibayar bisa sangat mahal. Dalam keheningan malam yang mencekam, pertarungan yang akan menentukan nasib desa Gandasari baru saja dimulai. Keesokan harinya, kabar tentang pertemuan Nenek Mayang dengan sosok misterius di hutan segera menyebar di kalangan penduduk desa Gandasari. Mereka yang mendengar cerita itu merasa lebih cemas daripada sebelumnya. Desas-desus tentang kekuatan gaib yang dimiliki Nenek Mayang kini semakin kuat, dan banyak yang mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar aman. Bahkan, beberapa penduduk yang sebelumnya percaya bahwa Nenek Mayang adalah penjaga desa, kini mulai ragu. Pada sore hari, Kepala Desa Pawiryo memanggil seluruh warga untuk berkumpul di balai desa. Wajahnya pucat, tampak jelas bahwa ia merasa cemas akan nasib desa yang semakin terancam. Warga sekalian, katanya dengan suara berat, peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini bukanlah kebetulan. Kita semua tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengancam kita. Kita tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Meskipun Pak Wiryo sudah berusaha untuk tenang, rasa takut jelas tampak di matanya. Ia menyarankan agar desa memperketat pengamanan dengan berjaga lebih banyak di malam hari dan meminta bantuan dari luar desa, jika perlu. Namun, beberapa warga yang hadir mulai mengungkapkan kekhawatiran mereka. Bagaimana jika itu bukan hanya pencuri biasa? Tanya seorang pemuda, apa yang harus kita lakukan jika musuh kita bukan manusia? Setelah beberapa saat, Nenek Mayang tiba di balai desa dengan langkah tenang. Ia tidak membawa banyak orang, hanya dirinya sendiri. Warga yang melihat kehadirannya langsung terdiam. Mereka tahu bahwa Nenek Mayang adalah sosok yang tidak mudah dipahami, namun selalu bisa diandalkan ketika keadaan genting. Nenek, kami mohon bantuannya, kata Pak Wiryo. Kami merasa tak berdaya menghadapi semua ini. Bahkan, kami takut sesuatu yang lebih buruk akan datang. Nenek Mayang mengangkat tangannya, meminta agar semua orang diam. Aku tahu apa yang terjadi, katanya dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Ini bukan hanya pencuri biasa. Ada kekuatan gelap yang mengancam desa ini, dan aku sudah merasakannya. Warga mendengarkan dengan seksama, meskipun banyak yang merasa khawatir tentang apa yang akan dikatakan oleh Nenek Mayang berikutnya. Nenek, apa yang harus kami lakukan? Tanya seorang ibu dengan suara tremor, matanya penuh kecemasan. Kami tidak tahu harus kemana lagi. Kami takut harta dan keluarga kami akan hilang seperti yang terjadi pada Pak Sastro dan yang lainnya. Nenek Mayang menatap wajah-wajah cemas itu dengan tatapan yang penuh pengertian. Kalian tidak perlu takut, jawabnya, selama aku masih di sini, aku akan melindungi desa ini. Tapi untuk itu, kalian harus percaya padaku. Beberapa warga mulai ragu. Mereka tidak bisa begitu saja percaya pada kata-kata Nenek Mayang, karena ilmu yang dimilikinya adalah sesuatu yang tidak mereka pahami. Tapi, Nek, kata salah satu warga, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan jika memang musuh yang kita hadapi lebih dari yang kita duga. Apakah ilmu yang kau miliki cukup untuk melindungi kita semua? Nenek Mayang menatap mereka dengan serius. Aku tidak bisa melawan kekuatan gelap ini sendirian. Kalian harus bersatu. Kekuatan kalian, meskipun tampak lemah, akan sangat berarti jika kalian bisa bekerja bersama. Aku hanya bisa memberi petunjuk, tetapi kalian yang harus bertindak. Suaranya penuh keyakinan, namun ada kesedihan yang tak terungkapkan di baliknya. Jika kalian ingin melindungi desa ini, kalian harus siap menghadapi ancaman yang lebih besar dari yang pernah kalian bayangkan. Malam itu, sepi menyelimuti desa Gandasari. Penduduk desa yang sebelumnya cemas kini mulai merasa sedikit tenang setelah mendengar kata-kata Nenek Mayang. Namun, meski demikian, ketegangan masih membayangi setiap langkah mereka. Nenek Mayang tahu bahwa ancaman yang mereka hadapi bukanlah hal yang bisa dianggap remeh.
Kekuatan gelap yang mengintai desa ini lebih kuat dari sekadar pencuri biasa, dan hanya dengan menggunakan ilmu rawa rontek, ia bisa menghadapi ancaman tersebut. Namun, tak ada yang tahu bahwa keputusan untuk menggunakan ilmu itu akan membawa konsekuensi yang tak terduga. Di tengah malam yang hening, Nenek Mayang pergi ke hutan, tempat di mana ia akan memulai ritual yang telah lama terpendam dalam ingatannya. Di sana, di bawah pohon-pohon raksasa yang berdiri kokoh seperti penjaga, ia berdiri dengan tenang. Tangannya terangkat, dan bibirnya mulai melafalkan mantra kuno yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Ilmu rawa rontek adalah warisan leluhur yang telah digunakan oleh para penjaga desa sejak zaman dahulu. Namun, ilmu ini bukanlah ilmu sembarangan, ia memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali tubuh yang telah mati, mengubah keadaan, dan mengendalikan alam. Namun, ada harga yang harus dibayar. Ketika mantra itu keluar dari mulutnya, tanah di bawah kaki Nenek Mayang mulai bergetar. Angin yang tenang tiba-tiba berubah menjadi angin kencang, berputar-putar di sekelilingnya. Cahaya biru yang terang menyinari tubuhnya, dan bayangan-bayangan yang tak kasat mata muncul di sekelilingnya, seolah-olah leluhur-leluhur desa sedang hadir untuk menyaksikan ritual itu. Suara-suara aneh terdengar, seperti bisikan halus dari dunia lain, namun Nenek Mayang tetap fokus, tidak terganggu oleh apapun. Tiba-tiba, sebuah suara dalam hati Nenek Mayang terdengar, bukan dari dunia nyata, melainkan dari kedalaman jiwanya. Mayang, ingatlah, setiap kekuatan besar membawa konsekuensi. Jika kamu memilih untuk menggunakannya, kamu akan melepaskan bagian dari dirimu yang tidak akan bisa kembali. Suara itu mengingatkannya akan harga yang harus dibayar, namun tekadnya untuk melindungi desa jauh lebih kuat. Aku siap, jawabnya dalam hati, meski ada rasa berat yang menggelayuti dadanya. Dengan sekali gerakan tangan, sebuah cahaya putih yang membutakan muncul dan kemudian menghilang begitu saja. Hutan kembali tenang. Nenek Mayang jatuh berlutut, tubuhnya lemas, namun matanya bersinar dengan semangat yang baru. Ia tahu, dari saat itu, tidak ada jalan mundur. Ilmu rawa rontek telah dibangkitkan, dan desa ini akan dilindungi dari ancaman yang lebih besar. Namun, darah yang mengalir dalam tubuhnya kini terasa lebih berat, seolah-olah mengingatkannya bahwa pengorbanan telah dimulai. Keesokan harinya, Nenek Mayang kembali ke desa, wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, meskipun semangatnya tak pernah pudar. Ia berjalan menuju balai desa, di mana semua warga sudah berkumpul menunggu kabar. Ilmu itu telah dibangkitkan, kata Nenek Mayang dengan suara yang tegas. Namun, kita harus bersiap. Ancaman yang datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri kita sendiri. Warga terdiam mendengarkan, sebagian merasa takut, sebagian lagi merasa optimis bahwa desa mereka akan aman. Pak Wiryo, yang tampak khawatir, bertanya dengan suara bergetar, "Nenek, apakah kita benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang?" Nenek Mayang menatapnya dengan tatapan yang dalam, seolah-olah melihat ke dalam jiwa setiap orang yang hadir. "Tidak ada yang benar-benar siap untuk menghadapi kegelapan," jawabnya. "Tapi kita harus melawan dengan apa yang kita punya. Ini adalah ujian terakhir untuk desa ini." Sekarang, dengan ilmu rawa rontek yang telah dihidupkan, Nenek Mayang tahu bahwa ia tidak hanya melawan kekuatan gelap yang mengancam desa, tetapi juga melawan waktu dan takdirnya sendiri. Setiap langkah yang diambilnya, setiap keputusan yang dibuat, akan membawa dampak besar tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi semua orang yang ada di desanya. Dan meskipun ia merasa seolah dunia berada di tangannya, rasa cemas yang mendalam terus menghantuinya, apakah pengorbanannya akan cukup untuk melindungi mereka. Hari-hari setelah Nenek Mayang membangkitkan ilmu rawa rontek, desa Gandasari terasa lebih tenang. Namun, ketenangan itu hanyalah ilusi yang menipu. Ketika malam menjelang, angin yang biasanya berhembus lembut kini terasa lebih dingin, membawa suara-suara yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa warga mulai merasa ada yang mengawasi mereka, seolah bayangan gelap selalu mengikuti setiap langkah mereka. Mereka bisa merasakannya, meski tidak melihatnya, kekuatan gelap yang semakin dekat. Pada suatu malam, ketika penduduk desa sedang berkumpul di balai desa untuk berjaga, keheningan itu tiba-tiba pecah. Dari kejauhan, terlihat sebuah sosok yang berjalan perlahan menuju desa. Bayangan itu tinggi dan ramping, dengan mata merah menyala yang memancarkan sinar yang mengerikan. Warga yang melihatnya langsung terdiam, merasakan ketakutan yang mendalam. Sosok itu bukanlah manusia, dan bukan pula sesuatu yang bisa mereka kenali. "Apakah itu?"
bisik seorang pemuda, wajahnya pucat. Apa yang akan kita lakukan? Pak Wiryo, yang berdiri di depan, mencoba untuk tetap tenang, meskipun gemetar. Kita harus bertahan, jawabnya, meskipun suaranya terdengar ragu. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sosok itu sudah berdiri di depan mereka. Suara berat dan dalam terdengar, seperti gema dari kedalaman bumi. Kalian tidak bisa melawan kegelapan ini, kata sosok itu. Desa ini sudah ditandai, tak ada yang bisa berkata-kata. Warga hanya memandang dengan ketakutan, dan hanya nenek Mayang yang berdiri dengan tenang. Ia tahu bahwa ini adalah ujian pertama yang harus mereka hadapi. Dengan langkah perlahan, ia maju, mendekati sosok gelap itu. Kamu datang untuk menakut-nakuti kami? Tanya nenek Mayang dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Kami sudah siap. Sosok itu tertawa, tawa yang terdengar seperti suara gemuruh dari dalam tanah. Siapa yang bisa mengalahkan kegelapan sejati? Tanyanya, suaranya penuh penghinaan. Apa yang kalian miliki selain ketakutan dan kelemahan? Kekuatan kalian tak akan pernah cukup. Nenek Mayang tidak gentar. Kekuatan kami bukan hanya apa yang tampak di luar, katanya, tatapannya tajam. Kekuatan sejati terletak pada kebersamaan dan tekad kami. Kami melindungi desa ini, dan kami tidak akan menyerah. Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada nenek Mayang dan sosok gelap itu. Dalam diam yang menegangkan, nenek Mayang mengangkat tangannya, memanggil kekuatan rawa rontek yang selama ini tersembunyi. Cahaya biru yang kuat muncul dari tangannya, memancar ke udara, membentuk lingkaran yang menyelimuti seluruh desa. Kekuatan rawa rontek yang terbangun, aku memohon pertolongan, bisiknya. Lindungi desa ini dari ancaman yang datang. Sosok gelap itu mulai mengerang, seolah merasakan kehadiran kekuatan yang begitu besar. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, katanya dengan suara yang semakin lemah. Kegelapan ini lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan. Namun, meskipun ketakutan itu mulai terlihat, sosok itu tidak mundur. Sebaliknya, ia menyerang dengan kekuatan yang tak terlihat, mengirimkan gelombang energi gelap yang mengancam desa. Nenek Mayang menahan serangan itu dengan kekuatan rawa rontek, namun ia merasakan getaran yang kuat dalam tubuhnya. Setiap serangan yang datang terasa seperti beban yang semakin berat. Ia tahu, ini adalah ujian yang sebenarnya. Jika ia tidak bisa mengalahkan sosok ini, bukan hanya desa yang akan hancur, tetapi juga dirinya. Dalam hati, ia berdoa agar kekuatan rawa rontek yang ia panggil bisa cukup untuk melindungi mereka semua, meskipun ia sadar bahwa harga yang harus dibayar bisa sangat besar. Di bawah cahaya bulan yang memudar, bentrokan antara kekuatan rawa rontek milik nenek Mayang dan sosok gelap itu berlangsung dengan dahsyat. Angin berputar kencang, membawa debu dan dedaunan yang berterbangan. Setiap kali sosok gelap itu menyerang, gelombang energi hitam menghantam cahaya biru yang dipancarkan oleh nenek Mayang, memecah udara dengan dentuman yang terdengar seperti petir. Desa Gandasari terasa seperti berada di tengah medan perang yang tak terlihat, dan setiap detik yang berlalu semakin membuat keadaannya semakin genting. Nenek Mayang merasakan tubuhnya semakin lelah. Meskipun kekuatan rawa rontek yang ia panggil semakin kuat, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai terkuras. Setiap serangan yang dilancarkan oleh sosok gelap itu meninggalkan bekas yang dalam, baik secara fisik maupun mental. Ia merasa seolah-olah kekuatan itu mulai merenggut sebagian dari dirinya, sebuah harga yang harus dibayar. Aku harus bertahan, pikirnya, namun rasa sakit yang mendera tubuhnya semakin tak tertahankan. Sosok gelap itu mulai mendekat, senyum jahat di bibirnya semakin lebar. Kalian begitu bodoh, Mayang. Kekuatanmu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Apa yang kamu lindungi itu akan hilang, dan kamu akan menjadi bagian dari kegelapan ini. Nenek Mayang menatapnya dengan penuh tekad, meski tubuhnya semakin lemah. Aku tidak akan menyerah, jawabnya dengan suara yang gemetar. Desa ini lebih penting daripada hidupku. Dengan usaha terakhir, nenek Mayang mengumpulkan seluruh kekuatan yang masih ada dalam tubuhnya. Ia mengangkat tangannya ke langit, dan cahaya biru yang kuat sekali lagi membanjiri sekelilingnya. Namun kali ini, cahaya itu bukan hanya berasal dari dirinya sendiri. Ia merasakan kehadiran kekuatan yang lebih besar, sesuatu yang berasal dari seluruh desa. Warga yang menyaksikan dari jauh mulai merasakan getaran kekuatan itu, dan meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, hati mereka bergetar dengan rasa haru dan kekuatan yang mengalir dari nenek Mayang. Namun,
begitu cahaya itu menyatu dengan kekuatan rawa rontek, sosok gelap itu mengerang. "Kalian pikir itu cukup?" teriaknya. "Kegelapan ini tidak akan pernah mati begitu saja." Seketika, gelombang energi hitam yang lebih besar dan lebih kuat melesat ke arah nenek Mayang, menghantamnya dengan kekuatan yang mematikan. Nenek Mayang merasa tubuhnya terlempar ke tanah, dan segala kekuatan yang ia miliki terasa habis begitu saja. Namun, dalam detik terakhir sebelum segala sesuatu menjadi gelap, ia mendengar suara yang familiar, suara warga desa yang bersatu, mengingatkan dirinya bahwa ia tidak sendirian. Warga desa, meskipun tidak tahu apa yang harus dilakukan, mulai berkumpul di sekeliling balai desa, berdiri dengan tekad yang sama. Mereka mengangkat tangan mereka, berharap dapat membantu nenek Mayang, meskipun hanya dengan doa dan harapan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan yang sama seperti yang dimiliki nenek Mayang, mereka tahu bahwa kekuatan kebersamaan adalah senjata yang tak kalah kuat. "Kami bersamamu, nenek Mayang," terdengar suara Pak Wiryo, yang tak pernah sekalipun terlihat begitu tegar. "Kami tidak akan membiarkan desa ini jatuh." Tiba-tiba, seberkas cahaya terang kembali muncul dari tubuh nenek Mayang. Meskipun tubuhnya lemah, matanya bersinar dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan kebersamaan dari seluruh desa mengalir ke dalam dirinya, menguatkan ilmu rawa rontek yang telah ia bangkitkan. Sosok gelap itu mulai mundur, tampak terkejut dengan kekuatan yang tidak terduga. "Tidak mungkin," gumamnya, ketika ia merasakan kekuatan itu semakin menekannya. Namun, meskipun sosok gelap itu mulai mundur, nenek Mayang tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Ia merasa kekuatan yang ia panggil semakin memudar, dan ia tahu bahwa ia harus segera menyelesaikan semuanya, atau desa ini akan hancur. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia mengangkat kedua tangannya, dan cahaya biru yang memancar dari tubuhnya kini menjadi lebih terang, lebih kuat, menyelimuti seluruh desa dan mengusir kegelapan yang mengancam. Namun, pada saat yang sama, tubuh nenek Mayang runtuh lemah ke tanah, kehabisan kekuatan. Kegelapan yang mengancam desa mulai menghilang. Cahaya biru yang memancar dari tubuh nenek Mayang menyapu seluruh desa, menyisakan keheningan yang luar biasa. Sosok gelap itu, yang sebelumnya tampak begitu kuat, kini terpecah menjadi bayangan-bayangan yang menghilang ke dalam angin malam. Desa Gandasari selamat. Namun, harga yang harus dibayar untuk keselamatan itu jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Nenek Mayang terkulai di tanah, tubuhnya lemah, dan napasnya tersengal-sengal. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai berlari menghampiri nenek Mayang dengan cemas. Mereka merasakan kelegaan yang mendalam, namun di saat yang sama, mereka melihat sosok yang telah mengorbankan dirinya demi mereka. Pak Wiryo yang pertama kali tiba di sisi nenek Mayang, menatap wajahnya yang pucat. "Nenek, jangan meninggalkan kami," katanya, suara bergetar penuh kekhawatiran. "Kami tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau pergi." Nenek Mayang membuka matanya yang berat, mencoba tersenyum meski kelemahan tubuhnya semakin jelas. "Desa ini telah selamat," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kalian yang akan meneruskan, menjaga desa ini. Aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan." Pak Wiryo menggenggam tangan nenek Mayang dengan erat, merasakan getaran lembut yang masih tersisa. "Kami tidak tahu bagaimana cara kami membalas pengorbananmu, Nenek. Kami tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa dirimu." Nenek Mayang menatapnya dengan mata yang lembut. "Kalian tidak perlu membalas apapun. Kalian hanya perlu menjaga apa yang telah kalian cintai. Itu sudah cukup bagi aku." Di sekeliling mereka, warga desa mulai berkumpul. Masing-masing tampak terharu, beberapa di antaranya meneteskan air mata. Mereka sadar bahwa tanpa nenek Mayang, mereka tidak akan pernah bisa selamat dari ancaman yang begitu besar. Mereka merasa kehilangan, namun juga bersyukur. "Nenek Mayang telah memberi kami harapan baru," kata seorang ibu dengan suara lembut. "Kami akan menjaga desa ini, demi nenek Mayang." Nenek Mayang, meskipun tubuhnya rapuh, merasakan kedamaian yang datang dari dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya hampir berakhir, kebersamaan dan tekad warga desa akan terus menghidupi semangat yang ia wariskan. "Jaga desa ini, jangan biarkan kegelapan datang lagi," katanya, suaranya semakin lemah. "Aku percaya pada kalian." Saat itu, seberkas cahaya lembut muncul di langit, seolah-olah memberi penghiburan bagi mereka yang berkumpul di sekitar nenek Mayang. Cahaya itu bukan dari kekuatan rawa rontek, melainkan dari alam, sebagai tanda bahwa perjuangan nenek Mayang telah diterima.
Dengan satu tarikan napas terakhir, nenek Mayang menutup matanya dengan damai, meninggalkan dunia ini dengan penuh pengorbanan. Namun, meskipun nenek Mayang telah tiada, warisan ilmu rawa rontek dan pesan yang ia tinggalkan tetap hidup dalam hati setiap warga. Desa Gandasari, yang pernah terancam kehancurannya, kini bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa meskipun kegelapan akan selalu ada, selama mereka bersatu dan menjaga satu sama lain, tidak ada yang bisa menghancurkan mereka. Dan di antara mereka, nenek Mayang akan selalu dikenang sebagai pelindung yang telah memberikan segalanya demi keselamatan mereka. Kepergian nenek Mayang meninggalkan luka yang mendalam di hati setiap warga desa Gandasari. Meskipun mereka berhasil mengalahkan kegelapan yang mengancam, kehilangan sosok yang menjadi pelindung mereka terasa seperti kehilangan arah. Mereka merasa hampa, seolah-olah satu-satunya cahaya yang pernah mereka miliki kini telah padam. Namun, meskipun rasa sedih itu menguasai hati mereka, sesuatu yang lebih kuat mulai tumbuh, rasa tanggung jawab untuk menjaga warisan yang telah ditinggalkan nenek Mayang. Pak Wiryo, yang kini menjadi pemimpin sementara desa, berdiri di depan balai desa, memimpin doa untuk mengenang jasa-jasa nenek Mayang. Hari ini, kita kehilangan seorang pelindung, seorang guru, dan seorang ibu bagi kita semua, katanya dengan suara yang berat. Namun, kita tidak boleh terpuruk. Warisan yang telah dia tinggalkan adalah kekuatan kita. Kita harus teruskan perjuangannya, menjaga desa ini seperti yang dia ajarkan kepada kita. Setiap warga desa yang hadir di sana, dari yang muda hingga yang tua, mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa meskipun mereka kehilangan nenek Mayang, mereka tidak akan kehilangan semangat yang telah dia tanamkan dalam diri mereka. Desa ini adalah rumah kita, kata seorang pria tua dengan suara penuh tekad. Dan kita akan mempertahankannya, seperti yang dia lakukan untuk kita. Malam itu, setelah doa selesai, warga desa berkumpul di sekitar api unggun yang menyala terang. Mereka menceritakan kisah-kisah tentang nenek Mayang, mengenang setiap tindakan berani dan penuh kasih yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Dengan setiap cerita yang mereka bagi, mereka merasa seolah-olah nenek Mayang masih ada di antara mereka, memandang dengan penuh kebanggaan atas keberanian mereka untuk terus berjuang. Namun, meskipun desa telah kembali damai, Pak Wiryo merasakan beban yang berat di pundaknya. Ia tahu bahwa dengan kepergian nenek Mayang, desa ini kehilangan bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga seorang penjaga ilmu rawa rontek yang tak ternilai harganya. Tanpa ilmu itu, mereka akan rentan terhadap ancaman yang mungkin datang lagi di masa depan. Aku harus mempelajari ilmu itu, pikirnya, tekad bulat di hatinya. Beberapa hari setelah upacara peringatan nenek Mayang, Pak Wiryo mulai mencari cara untuk mempelajari lebih dalam ilmu rawa rontek. Ia mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi nenek Mayang, hutan tempat ia melakukan ritual pertama kali, dan rumahnya yang penuh dengan buku-buku kuno. Di sana, ia menemukan catatan-catatan yang ditinggalkan oleh nenek Mayang, berisi petunjuk-petunjuk mengenai ilmu yang begitu sakral dan kuat. Meskipun jalannya berat, Pak Wiryo tidak gentar. Ia mempelajari setiap mantra dan ritual dengan hati-hati, merasakan hubungan yang semakin dalam dengan kekuatan yang pernah dimiliki oleh nenek Mayang. Ia tahu bahwa, untuk melindungi desa ini, ia harus menjadi penerus yang layak. Kekuatan rawa rontek tidak akan pernah bisa sepenuhnya dipahami, tetapi dengan kebersamaan dan tekad, ia yakin bahwa desa ini bisa terus berkembang dan melindungi dirinya sendiri dari ancaman masa depan. Seiring berjalannya waktu, desa Gandasari mulai pulih dari trauma yang pernah mereka alami. Kehidupan kembali berjalan seperti biasa, namun dengan rasa kesadaran baru. Warga desa semakin erat menjaga satu sama lain, saling membantu dan berbagi. Mereka tahu bahwa ancaman akan selalu ada, tetapi selama mereka bersatu, mereka tidak akan pernah jatuh. Dan meskipun nenek Mayang telah tiada, semangat dan ajaran yang ia wariskan akan terus hidup dalam setiap langkah mereka, menjaga desa ini tetap terang dan aman dari segala kegelapan yang datang. Tahun-tahun berlalu sejak kepergian nenek Mayang, dan desa Gandasari kini tumbuh menjadi desa yang lebih kuat, lebih bersatu. Pak Wiryo yang kini memegang peranan sebagai pemimpin desa, telah menguasai ilmu rawa rontek yang ditinggalkan nenek Mayang. Namun, meskipun ia telah berhasil memahami sebagian dari kekuatan itu, ia tahu bahwa ilmu tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki dengan mudah. Setiap mantra, setiap ritual, memerlukan ketulusan hati dan pengorbanan yang tak terhingga. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Wiryo berdiri di depan balai desa,
memandang para warga yang sibuk dengan aktivitas mereka. Desa ini, yang dulunya hampir hancur karena kegelapan, kini menjadi tempat yang penuh dengan harapan dan kehidupan. Namun, meskipun semuanya tampak damai, ada sesuatu yang mengganggu hati Pak Wiryo. Ia merasakan adanya ancaman yang tak terlihat, sesuatu yang datang dari luar desa, mengintai dengan diam. Apakah benar kita sudah aman? Pikir Pak Wiryo, menatap langit yang tampak cerah namun penuh misteri. Ia merasa bahwa ancaman yang pernah datang mungkin belum sepenuhnya hilang. Suatu malam, saat bulan purnama tinggi di atas langit, Pak Wiryo memutuskan untuk melakukan ritual rawa rontek yang lebih dalam, ritual yang dulu dilakukan oleh nenek moyang sebelum ia mengorbankan dirinya untuk desa. Ia ingin memastikan bahwa desa ini benar-benar aman, dan bahwa kekuatan yang telah diwariskan kepadanya cukup untuk melindungi semuanya. Dengan hati-hati, Pak Wiryo memasuki hutan yang dulu menjadi tempat nenek moyang melakukan meditasi dan ritual. Udara malam itu terasa dingin, dan angin yang berhembus membawa bisikan yang tak jelas. Di tempat itu, Pak Wiryo merasakan kedamaian yang mendalam, namun juga suatu ketegangan yang membuatnya waspada. Ia duduk di tanah yang lembab, menutup matanya, dan mulai mengucapkan mantra yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Namun, saat ia hampir mencapai puncak meditasi, tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Suara gemuruh terdengar dari kedalaman bumi, dan suatu bayangan gelap muncul di hadapannya. Kau pikir desa ini aman? Suara itu menggeram, menggetarkan udara di sekitarnya. Pak Wiryo membuka matanya dengan terkejut. Sosok itu, meskipun tidak sepenuhnya tampak jelas, memiliki aura yang sama seperti ancaman yang pernah datang ke desa. Kegelapan itu belum berakhir, kata suara itu. Siapa kau? Pak Wiryo bertanya dengan suara tegas, meskipun hatinya berdegup kencang. Aku adalah bayangan dari kekuatan yang dulunya kau lawan. Aku datang untuk menguji apakah desa ini layak untuk hidup, jawab sosok itu dengan suara yang penuh kebencian. Dengan cepat, Pak Wiryo mengangkat tangannya, memanggil kekuatan rawa rontek yang telah dia pelajari. Cahaya biru yang kuat muncul dari tubuhnya, tetapi kali ini, ia merasa sesuatu yang berbeda. Kekuatannya terasa lebih kuat, lebih terhubung dengan alam. Sosok gelap itu mulai mundur, terkejut melihat kekuatan yang dipancarkan oleh Pak Wiryo. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, geramnya, tapi kali ini suaranya terdengar lebih ragu. Kekuatan ini, lebih dari yang aku bayangkan. Pak Wiryo mengumpulkan seluruh kekuatan dalam dirinya, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk melindungi desa yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Desa ini akan selalu aman selama kami bersatu, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Kegelapan tidak akan pernah menguasai kami lagi. Pada saat itu, sosok gelap itu menghilang, terhisap oleh kekuatan yang tak tampak, seolah kegelapan itu sendiri menyerah. Pak Wiryo berdiri dengan napas terengah-engah, tubuhnya terasa lelah, namun hatinya penuh dengan kemenangan. Ia tahu bahwa meskipun ancaman itu telah pergi untuk saat ini, ia harus terus menjaga desa ini, menjaga warisan yang telah diberikan oleh nenek moyang. Dengan langkah perlahan, Pak Wiryo kembali ke desa, diikuti oleh cahaya bulan yang memancar lembut di atasnya. Warga desa yang menunggu di balik pintu rumah mereka melihat Pak Wiryo kembali dengan wajah yang tenang. Mereka tahu bahwa, meskipun dunia luar mungkin dipenuhi dengan kegelapan, desa mereka kini dilindungi oleh sesuatu yang lebih besar, kekuatan kebersamaan dan pengorbanan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan dengan itu, desa Gandasari terus hidup, lebih kuat dari sebelumnya, dengan harapan yang tak akan pernah padam.